Surga. Shalom. Mari seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Yesus Kristus Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. Come on. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Mari sama-sama nyanyikan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. Come on. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Come on everybody, clap your hands. Come on, shout for Jesus. Woo! Sing it out. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Bersuka cita hari ini? Wah, di ibadah yang pertama kok pada diam semua. Bersuka cita hari ini? Kalau ya katakan amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ambil waktumu secara pribadi bersama dengan Tuhan untuk kita bersaat teduh bersama. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dalam ibadah kita hari ini. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Dari tahun ke tahun biasanya kita kalau shalom, jawabannya shalom. Kita ganti, oke? Kalau aku bilang shalom, gimana kabarnya? Luar biasa. Jempolnya 2 dulu. Luar biasa, tangan nggak bisa. 2 ya, jempolnya 2. Luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Paham nggak? Paham ya? Ulang ya. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Baik? Luar biasa, yes, yes, yes. Masih trial. Ulang lagi ya. Teman-teman shalom, gimana kabarnya seminggu hari ini baik? Luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Gak kerasa ya kita udah masuk minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Ini teman-teman gimana nih? Tahun 2023 udah punya harapan yang baru, punya resolusi yang baru buat hidupnya? Udah punya? Gak punya? Itu Lause kayaknya. Pasti punya ya, kita pasti punya harapan yang baru, resolusi yang baru. Terus kita juga pasti punya visi-misi hidup yang baru ya kan. Yuk di tahun ini kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita mau besar lagi harapannya sama Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujian, tinggi namamu dipuji. Yuk kita mau tepuk tangan nih teman-teman yuk. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kita sama-sama katakan bersama rohmu Tuhan. Katakan tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita mau angkat pujian ini 1 kali lagi. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama roh. Bersama rohmu, ku pasti menang. Kita sama-sama katakan tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi
meraih kemenangan bagi Tuhan. Ya, teman-teman silakan duduk. Yuk teman-teman, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu pertama kami beribadah, kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami bisa memuliakan Engkau, kami bisa memuji nama Engkau meskipun dan segala keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami percaya ya Tuhan, kiranya persembahan puji-pujian yang kami berikan kepada Engkau dapat berguna bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan kita diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Untuk mekanisme pembacaannya, untuk ayat yang pertama, ayat yang ganjil, akan teman-teman perempuan yang bacakan. Dan untuk ayat yang genap, boleh teman-teman yang cowok yang bacakan, oke? Yuk, kita mau bacaan pertanggapan Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lain dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyahlah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang mengasihi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah hakim bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah Injil Tuhan. Yuk teman-teman, sekarang kita mau masuk ke khotbah, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau fokus ke firman Tuhan. Teman-teman, pernah gak sih seringkali kalian ngerasa kalau hidup kalian tuh, kalian gak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan, kalian gak tahu arah tujuan hidup kalian seperti apa. Tapi di sini kita mau percaya, walaupun kita gak bisa melihat apa tujuan Tuhan, apa maksud dari Tuhan, tapi kita mau berpegang teguh sama iman kita. Kita mau berpegang teguh sama Tuhan, kalau Tuhan akan membawa kita. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan apapun yang tidak dapat kami, Kau menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dalam kehidupan kami percaya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku
aku tak dapat melihat ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu ya Tuhan, rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dipersilakan kepada Anda. Tuhan, kami ingin memandang hidup kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar setiap kehidupan kami bukan berfokus kepada diri kami sendiri. Tapi kami rindu Tuhan, hidup kami berpusat kepada Kristus, Sang Penolong kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan bantu kami untuk kami memiliki hidup bukan untuk menghidupinya sendiri bagi diri kami. Tapi tujuan utama kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam rencana yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami ingin memulai kehidupan kami bukan hanya untuk diri kami, tapi ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memulainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua percaya katakan? Amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Senang sekali ya. Ini adalah ibadah kita yang pertama di dalam kebaktian Komisi Remaja. Sungguh kesempatan yang begitu berharga buat saya. Sekali lagi bisa berjumpa teman-teman di komisi ini. Kemarin-kemarin kita di bulan Desember 2022 kayaknya kita menghabiskan waktu bersama sampai minggu keberapa ya? Minggu kedua ya? Sampai minggu kedua ya. Minggu ketiga, minggu keempat kita udah semuanya ibadah gabungan. Sudah masing-masing, sibuknya masing-masing. Ada yang sibuk drama lah, ada yang sibuk latihan musik, ada yang sibuk latihan kamera, ada yang sibuk mikirin jadwal liburan, ada yang sibuk untuk menyibukkan diri sendiri. Teman-teman sekalian, kalau kita pikir-pikir ya, mari kita melihat sejenak ke belakang.
dalam setiap kehidupan kita. Sebetulnya bagaimana yang sudah kita lewati selama 2022? Apa kira-kira pelajaran yang kalian dapat? Ini mic dari singersnya boleh di mute aja kali. Kira-kira pelajarannya apa yang kalian dapat? Pelajaran di 2022. Kalian belajar apa? Timothy belajar apa? Bersyukur. Belajar bersyukur. Chelsea belajar apa 2022? Pelajaran apa yang kamu dapatkan? Pelajaran hidup apa yang berharga yang kamu dapatkan? Hah? Sabar? Bersabar. Oh, berarti kurang sabar deh orangnya. Coba pelajaran hidup apa yang kamu dapat di tahun 2022? Belajar hikmatnya aja. Pelajaran apa bro? Konsisten, nah menarik ini. Karena biasanya di usia remaja seperti kalian, bahkan kami pun yang sudah kaum muda, dewasa muda, melakukan hal dengan konsisten itu susah atau susah? Susah ya teman-teman ya. Hubert belajar 2022 belajar konsisten. 2023 belajar apa ntar kita tanya nanti tahun depan ya. Di 2024 ntar gue tanya lagi lu. Belajar apa? Nah teman-teman pasti kita melihat sesuatu yang memang di dalam kacamata kita, kehidupan kita, pasti ada banyak sih pembelajaran-pembelajaran 2022. Banyak yang ngomong kalau pelajaran hidup 2022 itu sungguh berbahagia, sungguh indah katanya 2022. Tapi banyak juga teman-teman di 2022 orang mengalami kehilangan ya. Orang mengalami kesedihan. Orang mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Orang juga terseret-seret dalam menjalani kehidupannya di tahun 2022. Bahkan dia banyak sekali mengalami pergumulan hidup yang mungkin sampai saat ini masuki 2023 belum terpecahkan masalah hidupnya. Tapi di dua sisi antara kegagalan, kesulitan, tapi kebahagiaan dan sukacita. Saudara di tengah antara kedua sisi ini ada hal yang sebenarnya Tuhan rancang dalam setiap kehidupan kita. Ada hal yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah antara sukacita dan kesedihan yang mungkin kita alami di tahun yang lalu. Makanya penting sekali bagi setiap kita hari ini membahas tentang permulaan yang baru, awal yang baru dalam setiap kehidupan kita. New beginning. Kira-kira apa sih? Permulaan seperti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita untuk memulai sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita? Di tengah sukacita dan mungkin kesedihan yang masih kita jalani. Apa yang kita harus lakukan dalam menjalani kehidupan kita? So hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43, teman-teman sekalian. Ayat ke-18 hingga ayat yang ke-19. Operator boleh tampilkan ayatnya. Kita baca bersama-sama dengan lantang ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita stop di sini. Teman-teman kalau kita mikirin hal-hal yang dahulu enak apa enggak? Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya apa? Kalau itu membuat kita mengalami sukacita. Kalau itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang menguntungkan bagi setiap kita. Itu enaknya kalau ngomongin masa lalu. Dulu ya, gue kurus banget. Sekarang, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Pasti kayak gitu. Enak gak sih?
kita mikir, aduh gak enak banget sih ngomongin dulu ya. Tapi ada juga yang ngomongin yang dulu itu enak banget. Wah, dulu gue punya pengalaman nih. Punya pengalaman hidup, bisa makan enak bersama dengan orang-orang yang teman-teman yang saya kasihi, orang-orang yang dekat dengan saya. Dan makanan itu makanan yang pertama saya makan katanya. Yang saya tahu, yang saya kenal. Saudara banyak ya pengalaman. Tapi firman Tuhan ngomong nih, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan mari sama-sama. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Stop dulu di situ, kita bahas ayat ini. Teman-teman, mungkin konteks di dalam kitab Yesaya ini sedikit berbeda dalam kehidupan kita. Kalian mungkin tidak bergumul soal bagaimana kehidupan kita dalam mengatasi hal yang kita percayai. Mungkin kalian berpikir yang kalian gumulin saat ini, gimana ya gue jalanin hidup tahun ini, bagaimana ya studi gue, gimana ya pelajaran-pelajaran yang harus gue persiapkan, atau bagaimana keputusan yang sudah gue ambil saat ini ya, udah benar belum ya? Mungkin itu yang saat ini kita hadapi. Tapi problem yang dialami oleh penulis kitab Yesaya ini, memang konteks dalam kehidupan mereka, mereka hidup jauh dari Allah. Mereka hidup tidak dekat dengan Allah. Mereka masih hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka masih hidup di dalam tidak kekudusan. Mereka masih hidup dalam dosa-dosa yang terselubung di dalam dirinya. Yang masih melekat dalam dirinya. Yang masih nempel di dalam dirinya. Dan mereka masih terikat dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Artinya apa? Lu kalau mau hidup nyaman, hidup benar, hidup merasakan yang betul di hadapan Tuhan, guys, jangan mikirin yang dulu yang sudah engkau alami, yang kau lalui. Kau mungkin punya dosa-dosa yang mungkin itu buruk sekali yang kau pernah alami. Bahkan saya pun juga pernah mengalami hal yang sama serupa seperti kalian. Tapi jangan pernah berpikir apa yang engkau alami dulu itu tidak bisa membuat kau berubah saat ini. Jangan pernah berpikir kegagalan hidupmu yang engkau alami dulu, bahkan semalam mungkin, bahkan beberapa jam sebelumnya, atau beberapa saat kemudian, atau saat ini kau berpikir kegagalanmu itu membuat kau tidak bisa berubah. So teman-teman, firman Tuhan hari ini ngajarin kepada kalian, kepada saya, bukan itu yang perlu kita pikirkan. Bukan soal baik-baiknya doang yang di masa lalu. Apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan saya dan kamu hari ini, itu adalah sebuah kasih karunia. Dalam bentuk apapun itu kehidupan yang kita jalani. Artinya apa? Ada banyak sekali anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Ada banyak sekali kesempatan, momen, syukur yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di masa lampau, di masa lalu. Dan juga ada hal yang menyakitkan yang kita alami. Ada hal yang menyulitkan buat kita jalani. Maka mungkin sampai saat ini kau belum berdamai dengan kedua orang tuamu mungkin. Kau belum selesai hidupmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan saudara-saudaramu. Atau kau juga masih belum selesai bergumul dalam dosa-dosamu. Saudara, itu adalah kesempatan dan lihatlah saudara ketika engkau di dalam kondisi yang terpuruk. Ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kamu dan saya, kita semua yang ada di ruangan ini, dimampukan untuk menjalaninya. Pertanyaannya, apakah kita siap memulai sesuatu yang baru kembali? Memulai sesuatu yang memang ini adalah di luar dari diri kita semua. Terpusat kepada Tuhan.
terarah kepada Tuhan. Jelas di hadapan Tuhan. Apakah kita mau memulai itu teman-teman sekalian? Ayat selanjutnya teman-teman, kalau kita mau mulai, maka jawabannya ada di ayat 19. Bersama kita katakan, lihat aku, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman sekalian, pandemi COVID memang pasti akan memberikan pembelajaran yang begitu berharga buat kita ya. Di luar dari diri kita sendiri ataupun kita belajar dari kehidupan orang lain yang mengalami kondisi yang berat di pandemi COVID. Bahkan kita bersyukur ya, sekali lagi saya katakan, 2023 banyak sekali hal yang baru kita dapatkan. Pembatasan PPKM yang sudah dihimbau oleh Presiden kita, Bapak Jokowi, itu membuat kita untuk semakin aman menjalani. Walaupun kita tetap dihimbau untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan kita ya. Yang sakit ya udah tetap pakai masker, tapi kalau yang enggak, kita masih bisa di dalam ruangan seperti ini. Saya tidak bermasker, kalian bermasker masih oke. Ada semua hal-hal baru. Ada yang bilang juga kondisi masa sekarang nanti akan terjadi penurunan drastis, resesi, PHK besar-besaran. Sekolah, anak-anak sekolah sekarang ntar udah nggak mikirin sekolah online lagi, udah nggak mikirin sekolah datang ke sekolah lagi, mikirnya bisnis aja. Udah banyak banget sekarang itu pemikiran-pemikiran yang menyelinap di tahun yang baru ini. Tapi teman-teman, apa sih yang kita harus lakukan? Bagaimana kita memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Yang kita harus lakukan yang pertama adalah starting point-nya. Apa yang mau kita mulai dalam kehidupan kita? Presya, kalau kamu ditanya, kamu mau starting point hidup kamu mau mulai apa saat ini? Apa yang mulai kamu bangun, ingin kamu bangun? Karir. Bentar lagi KJP nih. KJP tau gak? Karir, jodoh, P-nya apa tau gak apa? Pekerjaan. Selain karir, Timothy, kira-kira kamu mau memulai apa di tahun 2023 ini? Hah? Belajar apa? Lebih giat. Mulai untuk belajar lebih giat. Clear? Kalau kamu disuruh memulai hidup kamu di 2023, apa yang kamu ingin mulai? Kamu mau mulai dengan apa? Belajar semakin bersyukur. Lionel, kalau tahun ini kamu disuruh memulai kembali kehidupan kamu, apa yang mau kamu mulai? Gimana cara ngejarnya? Pakai sepeda? Ngejarnya pakai apa? Belajar terus. Jove, kalau kamu mau memulai tahun 2023, kamu mau mulai dengan apa? Belajar juga. Ken, mau mulainya dengan apa? UAS, supaya apa? Nilainya bagus. Alvina, kamu kalau mau mulai tahun 2023 ini, kamu mau mulai dengan apa? Belajar. Brian,
Kamu kalau mau mulai 2023 ini, kamu mulai dengan apa? Saudara, dari semua orang saya tanya, cuma satu-satunya yang mau membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini pukulan yang sangat telak ini. Buat saya, buat kami pengurus mungkin. Saya nggak bilang belajar itu salah, saudara. Saya nggak bilang karir itu salah. Saya nggak bilang cita-cita itu salah, enggak. Tapi berapa banyak dari kita di ruangan ini yang ingin memulai tahun 2023 itu hanya untuk dirinya. Dari dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Saudara, itulah yang dialami juga ternyata ya. Dari jawaban kalian, seperti yang dialami orang-orang Israel masa itu. Mereka memulai hidupnya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri untuk kepada dirinya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mengejar apa yang Tuhan mau, tapi mengejar apa yang kita inginkan. Saudara, memulai starting point kita ketika kita menjalani hidup kita di tahun 2023. Mulailah dengan tuntunan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Mulailah bangun hubunganmu bersama dengan Tuhan. Itu starting point kita sebagai umat percaya. Saudara, engkau tuh gak akan dapetin karirmu yang gede, gak bakal dapetin cita-citamu yang tinggi menjulang sana. Pelajaran-pelajaran yang kau jalani saat ini, dapat nilai yang baik, itu pun juga keberuntunganmu kalau misalnya kamu bisa dapetin itu. Karena kau giat belajar. Saya bisa bilang gitu. Tapi sesungguhnya akan lebih bahagia, akan lebih berharga, akan lebih bernilai hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita memulainya terlebih dahulu bersama Tuhan. Saudara, mungkin ini adalah sebuah konsep yang kalian pikirkan. Mungkin ini adalah definisi yang kalian sebut kalau melibatkan Tuhan itu dalam segala hal. Tapi ternyata saudara, ini yang hal yang paling tidak dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Kita gampang ngomongin melibatkan Tuhan, kita gampang kita ngomong mulai dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, kita meminta Tuhan untuk ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita gampang saat ini ngomong, bahkan saya saat ini pun juga gampang ngomonginnya. Tapi apakah kita memulai semuanya itu bersama dengan Tuhan? Apakah kita meninggalkan segala keinginan kita terlebih dahulu untuk datang berfokus kepada Tuhan, starting point kita kepada Tuhan. Saudara, ini penting sekali untuk memulai tahun yang baru ini. Saya nggak mau komunitas remaja kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Saya nggak mau pertumbuhan iman kalian itu, bahkan pertumbuhan iman saya pun, saya berusaha, kerja keras. Walaupun saya juga jatuh bangun teman-teman untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Malas nggak sih bangun hubungan dengan Tuhan? Banyak kan godaannya? Banyak nggak? Sosial media lah, gadget lah. Orang-orang di sekitar kita lah. Banyak yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar. Memulai hidup kita dengan Tuhan. Banyak banget yang menghalangi. Tapi apakah itu alasan kita, teman-teman? Apakah itu alasan kita? Maka yang pertama tadi, starting point kita dalam permulaan yang baru dalam kehidupan kita. Berfokus, berpusat pada firman Tuhan. Saudara, ketika firman itu diam dalam hidup kita, mengalir dalam
diri kita. Bahkan detak jantungmu pun itu diperhitungkan dalam setiap kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Lantas apakah itu masih mengurangi niat kita, teman-teman sekalian, untuk kita tidak datang terlebih dahulu kepada firman yang hidup itu? Kadang kita ngomong kepada diri kita ya, aduh hidup gue udah gak berarti nih. Banyak banget masalah hidup yang gue hadapi, mati aja. Stop teman-teman. Stop berkata seperti demikian. Karena apa? Lihatlah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Lihatlah kasih karunia Tuhan berikan kepadamu secara khusus. Makanya kau sampai saat ini masih ada bukan karena kekuatanmu. Itu adalah kekuatan dan anugerah, kemampuan daripada Tuhan. Kalau kita memulai hidup kita dengan firman, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah fokus, teman-teman. Fokus ini apa sih? Fokus yang saya maksud itu adalah kita memusatkan segala apa yang kita rencanakan, yang kita pikirkan, yang kita persiapkan, itu melibatkan Tuhan. Baru deh ngomongin karir, baru deh ngomongin belajar yang giat, belajar yang rajin. Kenapa? Supaya fokus. Kenapa ngomongin karir? Ya iya benar. Karena ketika kita fokus kepada hal demikian, maka itu akan membawa kita kepada proses yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mampukan kita untuk jalani. Saudara, kita nggak bisa memulai sekali hanya dengan firman terus gue tinggalin aja tuh firman Tuhan. Dah gue fokus aja sama karir gue. Bodoh amat pelayanan belakangan. Dah gue fokus aja sama studi, sekolah, ujian, nggak mau datang ke gereja hari Minggu. Banyak ujian, banyak PR, ada les. Dah lah, tinggalin aja itu. Fokus kepada sekolah. Belajar mati-matian. Saudara, sekali lagi saya bilang, kau kalau misalnya kau dapatin anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, mungkin kita salah satu orang yang di muka bumi ini akan binasa, teman-teman. Karena kita mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kau berkata, enggak kok lo saya masih hidup. Iya, kau masih hidup. Hidupmu masih ada. Tapi jiwamu, rohmu udah binasa. Udah mati. Udah gak ada detak jantungnya lagi. Udah gak terkoneksi dengan Tuhan, saking kau fokus kepada dirimu sendiri. Banyak gak sih orang lakukan itu? Banyak. Mungkin kita ada di tempat ini yang melakukan hal demikian. Saudara memulai, mempersiapkan diri, perlu dengan kerja keras yang ekstra. Saya sadari, metode belajar masa kini dengan masa yang sebelumnya pasti berbeda ya. Dulu ya mungkin orang belajar kalau punya karir dalam ekstrakurikuler, bermusik, atau seni, atau olahraga. Di masa itu teman-teman, saya nggak tahu ya masa sekarang ya, sekolah sekarang. Kalau itu aja udah bisa membawa nama baik sekolah sampai mendapatkan piala emas, piagam emas ya, atau piala sih. Udah deh selamat tuh sekolahnya, dari kelas 7, 8, 9, menjam aja bisa belajar. Tahu deh sekarang nggak gitu ya. Prestasi-prestasi bisa jadi dia dalam seni, dalam olahraga bisa jadi dia nggak naik kelas ya. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Kalau dulu mungkin enggak teman-teman. Saudara, ini tantangan bagi setiap kita. Tantangan buat kita yang hadir hari ini. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada karir dan melibatkan Tuhan, saya percaya teman-teman, kalian punya pencapaian-pencapaian yang
Tuhan sertai. Kalian punya pencapaian-pencapaian yang ada di dalam Tuhan. Saya dulu pernah nanyain kepada kalian kan, kalian pengennya goals hidup kalian apa sih? Ada yang mau kaya gitu kan. Masih ingat gak dulu jawaban-jawaban kalian? Ada yang mau bahagia, ada yang mau financial freedom, ada apa lagi? Masih ingat gak dulu pernah saya tanya goals hidup kalian itu apa aja? Saudara, apakah kalian sudah fokus kepada goals kalian di tahun ini untuk kalian mulai kembali? Lewat karir belajar kalian, lewat studi kalian. Apakah kalian sudah fokus di dalamnya? Dan yang paling terakhir itu adalah ketika kita memulai dengan firman Tuhan dan kita fokus kepada setiap pencapaian kehidupan kita, bagaimana kita memulai kehidupan kita di tahun yang baru, permulaan yang baru ini. Kita harus sampai kepada garis finish, garis akhir dalam setiap apa yang kita mulai, kita jalani, dan sampai akhir tujuan. Saudara, saya tahu kalian punya panggilan dalam hidup kalian masing-masing. Ada yang di dunia seni, ada yang di dunia olahraga, bahkan banyak hal yang kalian kerjakan, saintik. Saya tahu itu bidang-bidang yang mungkin menarik buat kalian, teman-teman. Bahkan itu sudah menjadi fokus utama dalam hidupmu membangun karir nanti ke depan. Saya mau katakan ketika engkau sudah memiliki fokus, pertahankan itu sampai garis finish. Pertahankan itu sampai akhir engkau mencapainya. Pertahankan sampai akhir ketika engkau akan mendapatkannya. Saudara, banyak cara kita bisa mempertahankan hidup kita supaya kita mencapai tujuan hidup kita. Mungkin engkau berpikir membangun kehidupan yang semakin banyak berinvestasi, kehidupan yang berfokus kepada skill-skill, soft skill kalian, supaya kalian bisa mencapai. Banyak caranya, saudara. Saya kalau bermusik, kalau saya ingin mencapai tujuan bermusik saya akan belajar satu persatu instrumental. Saya akan belajar satu persatu karakteristiknya. Saya akan belajar satu persatu memainkannya. Walaupun saya nggak mahir ya. Saya akan belajar satu-satu untuk saya bisa memadu ratakan setiap instrumental itu menjadi satu bagian yang indah. Dan keindahan itu adalah garis finish yang saya kejar. Saudara, ketika hidupmu saat ini, hidupmu masih menjauhkan dirimu dari Tuhan. Hidupmu masih berfokus kepada dirimu sendiri. Saya mau katakan, stop. Ambil hidupmu kembali untuk kau letakkan bersama dengan Tuhan. Mulai bersama dengan Tuhan. Dan libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Dalam setiap pekerjaanmu. Agar ketika engkau mencapai garis finish itu. Saudara, ada keindahan di dalamnya. Bukankah itu finish yang indah, bukan? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Bukankah itu pencapaian yang begitu berharga, bukan? Ketika kita mendapatkan keindahan di dalam kehidupan kita yang kita kejar. Akhirnya aku mendapatkan ranking 10 besar. Saudara, itu bahagia enggak? Akhirnya saya mendapatkan juara kelas. Akhirnya saya mendapatkan karir yang indah. Saudara, bukan ngelihat indahnya karir yang sudah kita capai, bukan? Tapi melihat bagaimana proses untuk mempersiapkannya, memulainya, bahkan menjalaninya perlahan-lahan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian,
Permulaan yang baru itu dimulai bukan hanya untuk diri, bukan dengan diri kita sendiri. Tapi mulailah itu bersama dengan Tuhan. Tepat seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Boleh ditampilkan nggak ayatnya? 2 Timotius pasal keempat, ayat yang ketujuh. Ini menjadi kunci dari 3 poin tadi. Berfokus kepada Tuhan, starting kita adalah firman Tuhan, fokuskan karir, pelajaran pendidikanmu bersama dengan Tuhan, dan selesaikan sampai akhir garis finishmu bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, ketika dia memulai hidupnya teman-teman, karir pelayanannya. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan lantang. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, ini pelajaran hidup yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius. Betapa dia telah mengakhiri segala pertandingan hidupnya. Paulus yang jahat, kemudian dia menjadi memberitakan tentang Kristus itu sendiri, sampai-sampai dia memiliki banyak murid, tempat yang dia layani, dan ia telah mengakhiri pertandingan yang begitu baik yang dia jalani. Aku telah mencapai garis akhir, artinya apa teman-teman? Dia telah menjalaninya dalam proses bersama dengan Tuhan. Dia memulai startingnya bersama dengan Tuhan. Dia fokus bersama dengan Tuhan. Bahkan di kalimat terakhir dia mengatakan apa? Aku telah memelihara apa teman-teman? Iman. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita mulai dan apa yang akan kita akhiri di dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya satu, bagaimana kita bisa terus tetap memelihara iman kita, terus tetap menjaga iman percaya kita untuk setia bersama dengan Tuhan. Teman-teman, memulai itu bukan hanya tentang cara kita mempersiapkannya, teman-teman. Memulai itu bukan hanya tentang cara kita mempersiapkannya, tapi bagaimana proses kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Kalau Paulus mengakhiri setiap pertandingan hidupnya dengan tetap memelihara iman kepada Tuhan, seharusnya kita juga melakukan hal demikian sebagai anak muda, sebagai orang Kristen. Sampai akhir hidup kita, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita ingin mengakhiri pertandingan dan tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini yang mengangkat tanganmu, rindu tetap memelihara imanmu bersama dengan Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kalau engkau ingin terus tetap memelihara imanmu, melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kau jalani, taruh tanganmu di dada. Ikuti saya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ikuti saya bersama. Tuhan Yesus, kami mau memulai hidup kami bersama firman Tuhan, melibatkan Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Sampai garis akhir pertandingan hidup kami. Kami ingin tetap memelihara iman kami. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi terang. Hidup kami berguna bagi Tuhan. Kami mau hidup kami memulai dan mengakhirinya bersama Tuhan. Tolong kami Tuhan,
agar kami memiliki hidup yang kuat bersama dengan Tuhan, setia bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Yes. Ya, thank you Lasa buat firmannya. Yuk teman-teman, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Teman-teman silakan duduk. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nanti kalau teman-teman bisa maju ke depan untuk kasih persembahannya ya. Sekalian persembahan kita jalankan, kita mau sama-sama naikkan satu pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Ayo teman-teman boleh bangkit berdiri. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Ayo teman-teman boleh tepuk tangan sekalian ya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Giselle untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you Giselle. Sekarang kita akan masuk ke warta. Warta hari ini akan disampaikan oleh Brian. Silakan. Shalom semua. Waduh, terang banget. Nggak biasa di depan. Gila, nggak kerasa ya udah 1 tahun kita nggak ketemu. 1 tahun ya. Oke, kita mau masuk untuk warta minggu ini untuk tanggal 8 Januari tahun 2023. Udah tahun baru ya guys. Next, jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Kami dengan senang hati menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Adakah hari ini teman-teman yang baru pertama kali hadir? Sebelah Josephine ya? Boleh dong berdiri terus kenalan sama kita semua. Boleh sebutin nama, kelas, maju kali ya, sama sebelah Steven. Yuk, maju yuk berdua. Kita kenalan sama Teens GKI Pinangsia. Yuk, maju yuk. Boleh dong kita kenalan sama-sama. Siapa dulu nih? Yang kiri dulu, yang kanan dulu. Ladies first kali ya? Ya udah. Boleh sebutin nama, kelas atau gereja asal. Namanya Melisa, terus saya kelas 11. Halo Melisa. Halo. Next. Namanya Jonathan, kelas 11 SMA. Halo Jonathan. Oke, thank you. Ntar teman-teman diingat ya, habis ibadah kita sapa-sapaan lagi. Mungkin ada teman-teman yang masih belum ngucapin Happy New Year ke sebelah kiri kanan, boleh dong. Tos kiri kanan, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Jauh sih. Oke, langsung kita lanjut ya ke warta minggu ini. Next. Special thanks kepada Lause Ephraim yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Masuk untuk warta minggu depan, untuk tanggal Minggu 18 Januari 2023. Tema yang akan disampaikan adalah Unchanging God yang akan disampaikan oleh Evangelist Loatono. Next, reminder that we have morning devotion, bahwa setiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Loatono, Lause Ephraim, dan juga Cidian akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita sama-sama mulai hari kita dengan bersaat teduh. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup WhatsApp, teman-teman baru, boleh nanti hubungi saya ataupun perantara lain biar kita bisa invite ke grup WhatsApp. Next. Kita juga mau ingetin bahwa we have social media, ini ada social media Teens GKI Pinangsia. Untuk di Instagram ada di @pinangsians. Di Instagram ini kita akan memposting flyer untuk mingguannya dan juga dokumentasi foto dan juga highlights tentang khotbah pada minggu itu. Dan di YouTube kita juga ada YouTube channel yaitu di Teens GKI Pinangsia. Di sini kita akan memposting rekaman ulang pada minggu itu. Jadi mungkin teman-teman belum bisa hadir secara onsite di ruangan ini, teman-teman bisa langsung cek di YouTube kita. Dan di YouTube kita juga ada program remaja yaitu A Moment with God. Jadi teman-teman yang belum nonton boleh setelah pulang dari ruangan ini boleh langsung tonton di YouTube kita. Next, mungkin sekian untuk warta dan minggu ini. Thank you and God bless you. Ya, oke, thank you Brian untuk wartanya. Sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian doa ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami rindu hidup kami sekali lagi dipakai bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Biarlah setiap hati kami meresponi akan kasih karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan di saat ini, di masa kini, sampai menuju kemuliaan akhir, Kristus datang kedua kalinya. Kami rindu mempertahankan iman kami, hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini, teman-teman sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percakapan? Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, silakan mengambil saat teduh. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.